Hai, ketemu lagi nih di So Asik Belajar Sosiologi Cara Asyik. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa ya yang bikin kita tuh jadi, ya, kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu identitas sosial. Jadi, apa aja yang bakal kita obrolin? Pertama, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa sih kita ini? Terus kita bedah deh, ada identitas alamiah, ada identitas sosial. Kita juga bakal lihat, identitas itu terbentuk dari sananya atau dibentuk sama lingkungan ya? Nah, yang seru, kita bakal lihat dua sisi mata uang dari identitas, yang bisa nyatuin tapi juga bisa misahin. Dan terakhir, gimana caranya biar semua perbedaan ini malah jadi kekuatan. Gimana? Udah siap? Oke, yuk kita langsung loncat ke bagian pertama. Siapakah diri kita? Pertanyaan ini kedengarannya simpel, tapi ini adalah dasar dari semua obrolan kita hari ini. Coba pikirin deh. Gimana sih orang lain ngenalin kamu? Apa yang bikin kamu itu, ya, kamu? Cuma dari nama aja? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau ada yang namanya sama persis, pasti ada dong yang bedain kalian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan iseng inilah, kita sebenarnya udah masuk ke inti pembahasan kita. Oke, jadi apa sih sebetulnya identitas itu? Kalau kita lihat di kamus, identitas itu ya jati diri. Gampangnya, ini tuh ciri-ciri khas yang nempel di diri kita. Semacam label gitulah, yang bikin kita beda dari si A, tapi mungkin jadi sama dengan si B. Tapi ternyata identitas itu nggak sesimpel itu loh. Nggak cuma satu jenis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Secara garis besar, identitas itu bisa kita bagi jadi dua nih. Yang pertama, ada identitas alamiah. Ini yang sifatnya given, udah kita bawa dari lahir. Contohnya, ya ciri fisik, jenis kelamin, ras, kelihatan banget kan? Nah lawannya, ada identitas sosial. Ini yang dikasih sama masyarakat atau lingkungan kita. Misalnya agama, suku. Ini kita kenalinya bukan dari fisik, tapi dari apa yang seseorang lakukan, dari praktik sosialnya. Dan makin ke sini, sumber identitas tuh makin macem-macem loh. Nggak cuma soal suku atau agama. Gaya hidup misalnya, kamu seorang vegan, itu identitas. Suka banget sama klub bola sampai jadi supporter fanatik, itu juga identitas yang kuat banget. Bahkan sampai ke pilihan ideologi politik misalnya, itu juga membentuk siapa diri kita di mata orang lain. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Pertanyaannya jadi gini, identitas kita itu sebenarnya sesuatu yang udah jadi dari sananya, atau sesuatu yang terus dibentuk seiring waktu? Menarik kan? Ada nih seorang sosiolog keren namanya Stuart Hall. Dia punya gagasan yang asik banget. Menurut dia, kita nggak perlu milih salah satu. Identitas itu punya dua sisi sekaligus. Dia bisa jadi sesuatu yang wujudnya udah ada, tapi di saat yang sama, dia juga sebuah proses menjadi yang nggak pernah berhenti. Oke, kita bedah ya. Identity as being atau wujud, itu ibaratnya kita ngelihat identitas sebagai akar pohon. Sesuatu yang udah nancep, kuat, berdasarkan sejarah atau genetik, dan jarang kita pertanyakan. Nah, kalau identity as becoming atau proses menjadi, ini lebih kayak ranting dan daun yang terus tumbuh. Dia dibentuk lewat pergaulan, lewat sosialisasi, lewat ide-ide baru yang kita serap. Kerennya, dua-duanya ini jalan barengan di dalam diri kita. Oke, kita udah tahu apa itu identitas dan gimana dia terbentuk. Sekarang saatnya kita ngomongin efeknya. Soalnya identitas itu ibarat koin, selalu punya dua sisi. Sisi yang pertamanya, yang positif, namanya inklusi. Ini yang bikin kita ngerasa nyambung. Kita ngerasa punya rumah bareng orang-orang yang identitasnya sama. Entah itu karena sama-sama dari suku yang sama, suka musik yang sama, atau punya keyakinan yang sama. Rasanya jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keren kan? Tapi, nah ini sisi sebaliknya. Ada bahaya yang namanya eksklusi. Kalau rasa kekitaan tadi terlalu kuat, kadang kita jadi bikin tembok. Kita jadi nutup diri dari kelompok lain. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau udah mulai muncul perasaan, wah kelompok gue ini yang paling benar, paling hebat. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Sikap eksklusif kayak gini tuh rentan banget memicu gesekan. Pertanyaannya, gimana perasaan paling unggul ini bisa sampai meledak jadi konflik yang beneran? Pemicu utamanya itu dorongan buat ngerasa superior. Perasaan pokoknya grup gue paling top. Ini gampang banget nyenggol perasaan grup lain. Dan hasilnya, wah nggak usah jauh-jauh. Tawuran antar sekolah, bentrok supporter bola, sampai konflik SARA yang skalanya jauh lebih besar. Akarnya ya dari sini, dari identitas yang kebablasan. Tapi tunggu dulu, jangan pesimis. Bukan berarti identitas itu pasti jelek dan berujung konflik. Justru sekarang kita coba balik ceritanya. Gimana caranya kita ubah potensi perpecahan ini jadi sebuah kekuatan?
Dan inilah kuncinya, terutama buat kita di Indonesia yang isinya macam-macam banget. Keberagaman identitas itu seharusnya nggak dilihat sebagai ancaman. Justru sebaliknya, ini adalah harta karun kita, kekayaan kita. Perbedaan-perbedaan ini kalau digabungin harusnya jadi kekuatan super buat bangsa ini. Terus gimana caranya? Sebenarnya langkahnya simple, cuma 3. 1. Kenali dan pahami dulu. Sadar kalau diri kita dan orang lain itu punya banyak lapisan identitas. 2. Bangun karakter inklusif. Artinya, buka diri, hargai perbedaan, jangan gampang ngejudge. Dan yang ketiga, yang paling penting, ubah perbedaan itu jadi kekuatan. Yuk, pakai keragaman ini buat bikin sesuatu yang baru dan bikin kita semua maju bareng. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Apapun identitas yang paling nempel di diri kalian, entah itu suku, agama, hobi, atau gaya hidup, coba pikirin deh. Gimana caranya identitasmu itu bisa jadi jembatan, bukan tembok? Gimana caranya identitasmu itu jadi kekuatan yang nyatuin, bukan yang misahin? Oke, segitu dulu dari So Asyik kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan sosiologi asik lainnya.